Turunlah sekarang hatiku sebagai baitmu, hidupku jadi bejanamu, pakai sesuai rencanamu. Rinduku ubah hidupku, ku bawa kepadamu Tuhan, sebagai persembahan yang hidup sampai akhir hidupku. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Rinduku ubah hidupku, ku bawa kepadamu Tuhan, sebagai persembahan yang hidup sampai akhir hidupku. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini.
Yang masih siap untuk memuji Tuhan, sekali lagi katakan, haleluya! 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 Semuanya, sorak-sorai muliakan namanya Yang berperangkat di kita, bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. satu-satunya Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya dan perlindungan dan pengharapan. Bersorak-sorai muliakan namanya, Dia berperangkat di kita. Semuanya bertepuk tangan yuk. bertepuk tangan, Muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. satu-satunya penebus, Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Percayalah bahwa Dia perlindungan kita. Amin. Ayo semuanya bertepuk tangan. Semua katakan, param pam 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 pam. Sekali lagi, param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Param pam pam param pam pam. Oh, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dan perlindungan dan pengharapan. Sekali lagi, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dan perlindungan dan pengharapan. Dan perlindungan dan pengharapan. Dan perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Sekali lagi sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Jesus, I worship you. Kami membawa pujian
janji Tuhan ya dan amin, katakan. Sebab janjinya tak pernah berubah. Amin. Sebab kasih setianya tak pernah hilang. Sebab janjinya takkan berubah. Selalu ada Kau bersama. Mari yang percaya angkat tanganmu tinggi bersama-sama, katakan janjinya takkan berubah. Kasih setianya tak pernah hilang. Janjinya takkan berubah. Selalu ada Kau bersamaku. Mari bersama-sama angkat tanganmu. Sebab janjinya takkan berubah. Sebab kasih setianya tak pernah hilang. Sebab janjinya takkan berubah. Selalu ada Kau bersamaku. Kau takkan berubah Tuhan. Tak pernah hilang. Sebab janjinya takkan berubah. Selalu ada Kau bersamaku. Selalu ada Kau bersamaku. Selalu ada Kau bersamaku. I worship you, Jesus. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Haleluya. Kau selalu pegang tangan kami Tuhan. Tak pernah Kau tinggalkan. Melangkah bersama-Mu Tuhan. Oh, itu kerinduan kami Bapa. Hari demi hari. Jesus, I worship you. Hallelujah. Shikirala badala takarala mashirilemo. I worship you. Shikirala garala mayarala mashirilemo. Mari sore hari ini sembah Dia. Sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Sebab kasih setianya tak pernah tinggalkan kita. Dia memegang tangan kita. Jesus, yes, I worship you, Lord. Kirala barala karala mashere. Hallelujah. I worship you.
Surabaya, nyanyikan dengan suara yang paling lantang buat Tuhan. Come on, say. Sebab kasih setianya tak pernah hilang. Sebab janjinya takkan berubah. Selalu ada. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, shalom. Mari langsung saja kita buka firman Tuhan, Ibrani 10 ayat yang ke-35 sampai 39. Kita mau baca bersama-sama saudara. Saya akan berikan judul tema khotbahnya yaitu jangan mundur saudara. Atau dalam bahasa Inggrisnya no turning back. Karena hari ini begitu banyak orang yang mundur di hadapan Tuhan. Namun hari ini kita harus menjadi orang-orang yang menang. Bahkan lebih daripada pemenang, yaitu engkau adalah orang-orang yang tidak mengundurkan diri. Amin. Mari kita baca sama-sama Ibrani 10 ayat yang ke-35 sampai 39 secara perlahan dan tegas. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Terus, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Ayat 38, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ayat 39 terakhir, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Beri kemuliaan dulu bagi Tuhan saudara. Kita kembali ke ayat yang pertama, ayat yang ke-35. Dikatakan, sebab itu janganlah kamu melepas kepercayaanmu. Loh, berarti hari ini kita sudah percaya bisa lepas nggak? Bisa, kalau kita yang melepaskannya saudara. Namun dikatakan janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Ayat 36 dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kenapa? Banyak orang yang sudah percaya, banyak orang yang melakukan kehendak Allah, banyak orang yang sudah melihat mujizat, banyak orang yang sudah mengalami firman Allah yang hebat. Namun mereka waktu ada masalah, kepercayaannya dilepas. Sehingga upahnya itu gak bisa dinikmati. Makanya firman Tuhan katakan apa? Janganlah bimbang. Orang yang bimbang tidak akan menerima sesuatu.
Karena orang yang bimbang itu seperti orang yang berjalan di tengah gelombang, namun diombang-ambingkan oleh gelombang tersebut. Poin yang pertama, tetap berpegang dengan tekun. Kenapa harus berpegang dengan tekun? Ada satu jenis olahraga saudara, mungkin saudara juga pernah, yang namanya rock climbing. Betul ya? Saudara tahu kan? Atau panjat tebing saudara. Atau panjat batu mungkin saudara ya. Nah, waktu kita panjat batu itu saudara, kita kan berpegang. Betul? Namun waktu kita berpegang, kita mau naik lagi, kita harus tekun. Ada teman saya, belum tinggi saudara, dia sudah berpegang. Namun dia sudah mengeluh terlebih dahulu. Aduh capek. Energinya dia bukan habis di pegangan, habis di mulut saudara. Makanya orang yang menggerutu berkeluh kesah tentang nasibnya, firman Tuhan mengatakan mereka adalah orang-orang yang fasik saudara. Berarti hari ini tetap berpegang dengan tekun bicara apa? Waktu kita berpegang, tetap bertahan. Amin. Kadang waktu kita punya masalah, saya sudah mengampuni, saya sudah berbuat baik, saya sudah melayani Pak, saya sudah melakukan banyak hal. Namun saya katakan, ketika kamu melakukan di hadapan Tuhan yang berkenan, dan engkau terus mempertanyakan, engkau tidak melakukannya dengan tekun. Karena pertanyaan di dalam hidup akan terus ada sampai kita mati saudara. Betul gak saudara? Mau contohnya? Habis gereja makan apa? Betul kan? Terserah. Betul kan? Habis terserah tanya lagi, makan apa? Terserah. Baru makan aja tanyanya gak habis-habis saudara. Apalagi kehidupan saudara. Bayar utang gimana? Apalagi saudara, tambah pusing lagi mungkin. Loh kenapa? Berarti ini bicara apa? Waktu kita hidup itu kita harus berpegang dengan tekun. Amin. Karena waktu saudara berpegang dengan tekun bukan bicara tidak ada pertanyaan. Namun energimu tidak habis mempertanyakan. Namun energimu habis memperjuangkan di mana Tuhan bersama saya. Coba kita buka lagi. Mazmur 37 ayat ke-25. Makanya firman Tuhan juga mengatakan saudara, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Tahan uji itu menimbulkan pengharapan yang tidak mengecewakan, itu di Roma. Karena Roh Kudus sudah tercurah bagi hidup kita. Berarti jaminan Tuhan apa? Pengharapan tidak mengecewakan. Amin. Namun bagaimana pengharapan gak mengecewakan? Harus tahan uji. Amin. Tahan uji itu bahasa Inggrisnya proven karakter. Berarti karakternya yang teruji. Kesabarannya teruji. Rendah hatinya teruji. Mega projectnya teruji. Loh kita mundur lagi. Sebelum tahan uji apa? Tekun. Makanya tekun itu bicara endurance. Bisa punya daya tahan. Jangan sampai saudara konsisten namun persistennya gak ada. Saudara konsisten mengerjakan sesuatu, semangatnya loyo. Saudara setiap minggu ke gereja, apinya gak ada. Saudara bilang orang berdoa, saudara gak pernah berdoa. Saudara bilang orang harus bertobat, saudara lupa mengubah pikiranmu supaya serupa dengan Tuhan. Coba kita baca ayat ini, menarik sekali saudara. Ini jaminan Tuhan pada orang benar. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Stop dulu ya. Pemazmur menulis, dahulu aku muda. Kalau saudara di sini semuanya masih muda dan cerah. Dan ceria karena ada kemuliaan Tuhan. Amin. Soalnya kalau saya bilang sekarang telah menjadi tua, ini bahaya saudara. Karena saya percaya di sini walaupun umur mungkin senior, namun muka masih glowing semua saudara. Wah langsung amin dia saudara, coba kan. Nah, kalau glowing semua tuh pasti amin lah saudara. Nah, terus habis itu katakan apa? Pemazmur katakan, tetapi tidak pernah kulihat orang benar. Orang benar itu pasti berpegang dengan tekun. Pegangannya sama Tuhan dia gak lepas. Maukan kebaikan dia gak lepas.
Terus ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Perhatikan, roti itu bicara jasmani. Kerajaan Allah bukanlah bicara makan dan minum. Namun kerajaan Allah bicara kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Berarti orang benar itu, bukankah firman Tuhan katakan, mintalah maka kamu akan menerima. Betul kan? Ketoklah maka akan dibukakan. Loh, orang benar gak minta-minta roti. Berarti apa? Jaminan Tuhan, saudara. Orang benar itu gak akan minta-minta berkat jasmani. Katakan amin. Terus apa? Orang benar itu minta apa? Berkat rohani. Karena dialah sumber segala berkat rohani. Makanya firman Tuhan itu sangat indah. Dia katakan apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu ditambahkan. Tujuannya bukan apa yang ditambahkan. Tujuan apa yang dicari. Betul? Saudara, tujuannya pergi Bandung. Bertemu saudara. Dalam perjalanan ke Bandung, saudara. Bertemu pisang molen. Itu ditambahkan pisang molennya. Namun tujuannya tetap Bandung. Betul, saudara? Itu saudara punya saudara tujuannya. Namun yang ditambahkan berarti apa yang kita cari itulah tujuan utamanya. Waktu saudara cari kerajaan Allah dan kebenarannya, tujuannya bukan yang ditambahkan. Karena meminta-minta roti, jaminan Tuhan pada orang benar, anak cucunya gak akan minta-minta berkat jasmani. Amin. Karena dia cuma akan minta berkat rohani. Terus ayat selanjutnya, indah sekali ini saudara. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat. Berarti orang benar itu tidak meminta berkat jasmani namun pasti ditambahkan. Dia minta berkat rohani. Tujuannya adalah apa yang dicari, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan orang yang benar juga ternyata dia bukan mencari berkat, namun dia menjadi berkat. Amin. Ini jaminan Tuhan pada orang benar, saudara. Jaminan itu bicara apa? Saudara punya rumah, saudara jaminkan di bank, saudara dapat senilai uang mungkin. Saudara punya kepercayaan di orang lain, diberikan utang kepada orang itu. Kepercayaannya adalah nama daripada orang itu adalah jaminannya. Hari ini pun sama. Tuhan itu menjamin hidup engkau dan saya. Amin. Namun bagaimana Tuhan menjamin hidup engkau dan saya hari ini? Karena harganya sudah lunas dibayar. Di kayu salib 2000 tahun lalu, kubur sudah kosong. Dia mati namun dia bangkit kembali. Selanjutnya saudara, Ibrani 10 ayat ke-37. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada. Tanpa menagukan kedatangannya. Waktunya sudah makin sempit. Saudara berasa enggak saudara? Tahun 2021, 2020 terasa hari itu seperti loh. Saudara, ini sudah mau minggu terakhir September. Minggu depan sudah Oktober. Bulan depan sudah November. Setelah itu sudah Desember. Merry Christmas and Happy New Year. Loh, waktu tuh gak berasa. Berarti waktunya sempit, persiapan juga sempit. Berarti hari ini lekaslah. Amin. Poin yang kedua, waktu sempit, persiapan sempit, lekaslah. Lekaslah bertobat. Amin. Lekaslah berbuat baik. Lekaslah mengampuni. Lekaslah menolong. Karena waktu ini dunia bisa bilang time is money. Kenapa jadi money? Karena money itu kesempatan. Time is opportunity, saudara.
Jangan buang kesempatan. Ketika saudara bisa melayani, saudara bisa berdoa, saudara bisa melakukan perbuatan baik, lakukanlah, tetap berpegang dengan tekun. Efesus 4 ayat yang ke-27. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Coba ya, saudara sentuh kiri kanannya. Nah, ikuti kata-kata saya. Ya, pelan-pelan dengan baik, tapi tunjuk gak apa-apa. Oke, sama-sama ya. 1, 2, 3. Jangan beri kesempatan pada iblis. Karena kamu bukan teman iblis. Waduh, puji Tuhan, benar saudara. Kenapa? Saya khotbah 2 minggu lalu kayaknya saudara di Manado. Janganlah beri kesempatan pada iblis untuk anak muda. Terus saya bilang, karena kamu bukan iblis saudara. Terus saya ngomong, janganlah beri kesempatan pada iblis karena kamu iblis. Aduh, saya bilang, bertobat ini saudara. Makanya saya udah belajar dari kesalahan dan bertobat juga saudara. Makanya jangan beri kesempatan pada iblis karena kamu bukan teman iblis. Kalau dia salah cuma teman yang hilang saudara. Namun tak bukan iblis saudara. Kenapa? Jangan beri kesempatan pada iblis. Kenapa? Kalau kita punya kesempatan berbuat baik kita nggak ambil, kita pasti berbuat jahat. Kalau Yusuf tidak lari dari Potifar, dia pasti berzina dengan Potifar. Kalau Daud dia tidak melihat Batsheba mandi, dia pergi, dia pasti tidak jatuh dengan dosa dan membunuh Uria juga. Berarti kalau saudara punya kesempatan berbuat baik, ambil kesempatan berbuat baik, saudara, supaya saudara tidak melakukan perbuatan jahat. Amin. Saudara punya kesempatan mengampuni, ambil mengampuni, supaya saudara tidak mendendam. Saudara punya kesempatan memberikan damai, ambil kesempatan memberikan damai, supaya damai tidak diambil. Saudara punya kesempatan berbuat kasih, ambil kesempatan berbuat kasih dan sukacita supaya saudara tidak berduka cita. Kenapa saya bilang kita ini jangan beri kesempatan pada iblis? Karena firman Tuhan juga katakan, pergunakanlah hari-hari ini karena waktu ini semakin jahat. Mau contoh? Kasih contoh. Dulu mungkin zaman teman-teman, saudara-saudara di sini kan, lagu itu romantis saudara. Nah, lagu apa? Kemesraan ini kan contoh kan saudara kan. Terus apa ya lagu dulu? Gereja tua kan. Kalau zaman sekarang lagu tua yang romantis dibikin jadi berdosa. Mau tahu contohnya? Kejarlah kasih. Apa? Harusnya kejar keinginan kan? Nah, itu lagunya Krisya kan? Sekarang dibilang kejar kasih, kejarlah selingkuhanmu saudara. Aduh pusing. Kenapa? Karena kalau kita punya kesempatan berbuat baik kita nggak ambil, pasti iblis kasih kesempatan kita berbuat jahat. Amin. Makanya hari ini orang yang kasih kesempatan buat iblis berarti dia teman iblis. Saudara kasih kesempatan pekerjaan kepada orang, saudara kasih cuan. Karena dia saudara punya teman toh, saudara kenal. Saudara ini adalah anak-anak Allah. Amin. Saudara dipimpin oleh Roh Allah. Berarti hari ini jangan berikan kesempatan kepada iblis. Matius 13 ayat yang ke-25. Hari ini pun kita ini harus ambil kesempatan. Tahu nggak saudara? Orang Asia itu hidupnya pasif agresif. Bingung kan saudara kan? Udah pasif agresif. Mau contoh? Ayo maju. Gak mau, gak bisa. Jangan, pasif. Sudah kasih kesempatan maju, dia gak mau turun-turun juga saudara. Luar biasa. Kadang-kadang kita harus rubah kebiasaan kita. Menegur orang yang salah kita gak berani. Menolong orang yang membutuhkan kita gak berani. Waktu di rumah, mungkin sama pembantu, sama istri, kita berani semena-mena. Padahal kita lupa.
kita harus melakukan kehendak Allah dimanapun kita berada. Makanya harus lupakan saudara namanya kebiasaan yang salah. Supaya saudara jangan berikan kesempatan pada iblis. Mau contoh lagi saudara? Saya kasih contoh kan? Ada peribahasa bilang apa? Tak kenal maka tak sayang. Ini peribahasa ini hati-hati saudara. Saudara tahu kenapa? Banyak yang kenal juga nggak disayang. Gitu loh. Kenapa? Karena kasih kesempatan pada iblis. Suaminya dia kenal nggak? Kenal. Istrinya dia kenal nggak? Kenal. Selingkuhannya juga nggak kenal awalnya. Namun disayang. Istrinya dia kenal. Dia nggak sayang. Kalau kita punya kesempatan berbuat baik kita nggak ambil. Pasti kita akan berbuat jahat. Hari ini saya bukan bicara setiap orang punya masa kelam. Setiap orang punya masa sulit dan bergumul. Namun jika hari ini kamu dengar firman ini, yuk ambil kesempatan. Jangan berikan kesempatan pada iblis. Karena setan datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Coba kita baca ayat ini sama-sama. 1, 2, 3. Seseorang kalau dia bangun, dia bisa tutup matanya enggak? Bisa. Dia bisa buka mata enggak? Bisa. Namun waktu dia bangun, dia pasti bisa mendengar. Seseorang waktu dia tidur, deep sleep, dia tidak akan pernah bisa mendengar. Betul kan? Firman Tuhan katakan apa? Iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Artinya apa? Waspada. Kalau kamu waspada, iman kamu gak akan mati. Amin. Karena imanmu akan tetap hidup. Karena engkau mendengar firman Allah. Dikatakan di ayat ini apa tadi saudara? Waktu kita tidur, musuh itu datang. Menabur lalang di antara gandum. Setiap kita Tuhan sudah siapkan gandumnya masing-masing. Amin. Namun waktu iman kita tidur, kita nggak waspada mendengar firman Tuhan, kita kasih kesempatan pada iblis. Disitulah musuh datang. Dia tabur lalang, dia tabur kejahatan, dia tabur pikiran jahat, dia tabur ingatan masa lalu, dia tabur dosa. Harusnya saudara menuai gandum. Namun karena imanmu tidur, gandumnya dimakan oleh lalang. Hari ini kita belajar sama-sama. Waspada. Amin. Hari-hari ini gak akan makin gampang. Akan makin jahat. Namun disitulah diuji persistence kita, endurance kita, ketekunan kita, pengharapan kita. Supaya Tuhan bisa dapati kita punya iman yang setia. Karena iman bukan cuma bicara kata benda. Iman bukan cuma bicara percaya ada usaha. Ketika kita tidak setia, namun Tuhan tetap setia. Makanya iman dikatakan pisteos, yaitu faithful. Iman harus menjadi kesetiaan dan sifat dalam hidup kita. Amin. Poin yang selanjutnya, Ibrani 10 ayat 38. Oke. Ya, kita baca sekali lagi ya sama-sama ya. 1, 2, 3. Ayat 39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Poin yang terakhir. Waduh. Saya paling suka kata terakhir, saudara. Karena kata terakhir nggak perlu ngotot, saudara. Kata terakhir itu akhir zaman, semua pasti bangun. Betul saudara.
Saya itu satu kali saya khotbah di desa ini saudara. Shalom, poin pertama. Ada orang dia merenung, dia seperti berdoa. Saya bilang shalom, poin kedua. Wis, dia masih merenung. Saya bilang, saya khotbah yang salah, kurang keras, kurang semangat. Kok orang ini tetap tertekun dengan doa? Jangan-jangan Roh Kudus menjamah dia luar biasa. Terus saya bilang, poin yang terakhir, padahal belum terakhir juga saudara. Tiba-tiba dia bangun saudara. Saya bilang ini kacau luar biasa. Memang orang-orang itu saudara, kau bilang terakhir pasti bangun, pasti semangat. Contoh, mau bayar utang sudah terakhir, cari uang di mana-mana, betul gak saudara? Contoh, tugas, deadline besok terakhir, kejar-kejaran semua saudara. Memang kita ini orang-orang akhir zaman saudara. Terakhir saudara, betul. Kalau terakhir semua bangun lah. Nah, poin yang terakhir. Jangan mundur, kamu orang yang percaya dan hidup. Sudah dekat kedatangannya. Kita harus hidup. Kita harus bertahan. Karena orang yang mundur itu tidak akan pernah bisa menikmati Tuhan. Orang yang mundur tidak akan bisa mendapat upahnya. Orang yang mundur bukan cuma bicara saudara nggak datang gereja. Mundur apanya? Mundur kasihnya. Mundur hatinya. Mundur mengampuninya. Mundur berbuat baik. Mundur menolong. Firman Tuhan katakan apa? Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Dan damai sejahtera yang aku biarkan, aku tinggalkan, tidak sama seperti yang apa dunia berikan. Damai itu sudah ditinggalkan. Namun mengapa kita yang meninggalkan damai? Hari ini situasi bisa datang, naik dan turun. Bisa gelisah dan gentar dan khawatir. Namun saya ingatkan satu hal. Jangan mundur. Jangan lagi kita beralasan dengan berbagai banyak alasan supaya kita mundur. Kamu orang yang tidak akan binasa. Kamu orang yang akan hidup. Saya tuh selalu berdoa sama Tuhan. Kalau saya pelayanan Tuhan, saya diizinkan memberitakan firman Tuhan. Tolong luputkan saya dari pembenaran diri. Kebanyakan kita orang Kristen, pendeta, pelayan, hamba Tuhan, jemaat lama. Saking lamanya kita sudah kenal Tuhan, kita mundur. Karena kita membenarkan diri kita sendiri. Kita lupa tujuan kita adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Kadang kebiasaan itu malah membuat kita mundur. Dan kita gak mau berubah. Contoh, orang timur. Sudah, saya ngomong yang seperti ini, kasar keras. Namun hati saya lembut. Susah juga saudara. Terus ketemu orang Jakarta mungkin saudara. Contoh yang apa di SCBD. Ya sudah memang style saya seperti ini. I can do that saudara. Contoh saudara. Terus kadang-kadang orang jadi berargumen. Oh memang daerah saya seperti ini. Wah saya punya rutinitas seperti ini. Kita lupa. Akhirnya terjadilah batu menajamkan batu. Namun lebih tepatnya lidah menajamkan lidah. Firman Tuhan kata apa? Jangan berbantah-bantahan. Jangan bersungut-sungut. Terkadang kita gak mau merubah diri kita, cuma habis di argumen. Anak sama orang tua, lidah menajamkan lidah. Anak sama mertua, lidah menajamkan lidah. Lama-lama jadi lidah buaya dan lidah mertua saudara. Kacau semuanya. Kenapa? Karena kita mempertahankan prinsip kita. Makanya tujuan firman itu apa? Supaya kita punya satu Tuhan, yaitu Yesus. Satu visi, satu pertobatan, satu kebenaran. Supaya menjadikan kita hidup bergandengan, rukun dan damai. Disitulah Tuhan memerintahkan berkat untuk kehidupan, untuk selama-lamanya. Saya tutup dengan satu ayat saudara. Lukas 10 ayat yang ke-27. Jawab orang itu,
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Suatu ketika Yesus bertemu ahli Taurat. Guru, hukum apa yang pertama dan terutama? Yesus cuma ngomong, kalau saudara lihat dalam kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu banyak sekali hukum. Namun kok tiba-tiba cuma satu ayat di Ulangan yang diangkat, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, saudara. Coba kita renungkan. Dari semua hukum Taurat, Yesus bilang ini hukum yang pertama dan terutama. Terus kita pelajari lagi. Kok hukum yang pertama dan terutama itu? Yang pertama adalah kasihilah Tuhan dengan hatimu. Saya tanya, hati itu tempat yang paling teliti. Mau tahu buktinya? Saudara disakiti orang, saudara pasti ingat jam, detik, waktu, hari, dan perkataan. Saudara dibayarin orang makan, saudara lupa makannya di mana juga. Kenapa? Karena hati itu teliti. Makanya Tuhan mau hatimu. Kenapa harus hati terlebih dahulu? Kalau akal budi terlebih dahulu, saudara punya pertanyaan, bisa dijawab, saudara puas, saudara pulang punya masalah, saudara akan tanya lagi. Kalau cuma dengan jiwa, saudara datang gereja, saudara nangis-nangis. Namun ketika saudara pulang, saudara gak menghasilkan hati, saudara lupa Tuhan. Namun kalau dengan hati, baru jiwa, baru kekuatan, baru akal budi, disitulah engkau menjadi orang Kristen yang kuat di hadapan Tuhan. Murid-murid yang awal dipanggil, 70 murid. Betul ya? Lakukan mujizat. Guru, aku sudah melakukan banyak mujizat. Yesus ngomong, janganlah kamu senang karena roh itu takut kepadamu. Tapi berbahagialah kalau namamu terdaftar di sorga. Saya tanya, murid-murid yang sama juga pada akhirnya mengundurkan diri, saudara. Kenapa? Secara pikiran dan mata dan jiwa mereka mengalami Tuhan kok. Mereka bisa melihat banyak mujizat, tapi kok mundur? Karena hatinya tidak mengasihi Tuhan. Anak muda yang kaya, guru, saya sudah melakukan banyak hal. Namun Tuhan cuma ngomong, menguji apakah hatinya di harta, jualah hartamu, bagikan pada orang miskin dan ikutlah aku. Dia nggak bisa. Kenapa? Secara pikiran mungkin mengasihi Tuhan. Secara emosi mungkin mengasihi Tuhan, mau tanya Tuhan. Namun hatinya enggak. Hari ini Tuhan mau yang utama adalah hatimu dan hatiku. Mari kita bangkit berdiri, saya undang WL dan Singer untuk maju ke depan. Kita ambil waktu sejenak, kita renungkan firman Tuhan. Tetap berpegang dengan tekun. Waktunya sempit. Persiapan juga mungkin sempit. Lekaslah berbuat baik. Jangan beri kesempatan pada iblis. Jangan tertidur. Supaya gandum itu tetap adalah milikmu. Supaya berkat yang Tuhan sediakan tetap untukmu. Karena jaminan Tuhan pada orang benar. Anak cucunya tidak akan minta-minta roti. Namun kami rindu minta berkat rohani Tuhan. Anak cucunya tidak akan mengejar berkat. Namun mereka akan menjadi berkat. Hari ini Tuhan, kami yakin bahwa kami akan menjadi orang-orang yang hidup di hadapan Tuhan. Karena dunia ini dengan segala keinginannya akan hilang dan lenyap. Namun orang yang melakukan kehendak Tuhan akan tetap hidup untuk selama-lamanya. Karena kami hari ini mau hidup. Kami tidak mau binasa Tuhan. Karena Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Kami mau mengasihi-Mu supaya Engkau hidup bersama kami. Dan kami hidup juga bersama Engkau Tuhan. Karena hukum yang pertama dan terutama, Engkau meminta supaya hati kami mengasihi Engkau terlebih dulu.
baru kekuatan kami mengikut, baru jiwa kami dan perasaan kami ikut, baru akal budi kami mengikut. Namun hati kami harus mengasihi Engkau terlebih dulu ya Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Glory Jesus, Rabasikia Jesus. Glory, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Ambil waktu sejenak berdoa di hadapan Tuhan. Biar saya mau mengasihi Tuhan dengan hati saya. Saya mau memberikan hati saya kepada Tuhan. Orang boleh mundur, orang boleh berkata saya bodoh, namun saya hari ini memiliki kerajaan Allah. Saya tidak takut, saya tidak bangga dengan mujizat, namun saya akan bangga ketika nama saya terdaftar di sorga. Firman-Mu telah mengingatkan kami Tuhan, agar kami tetap mempunyai iman yang tekun kepada Engkau Tuhan Yesus. Sampai kepada hidup kami Bapa berakhir dalam dunia ini Tuhan Yesus. Kami tetap memandang Engkau Tuhan, memuliakan nama Engkau Tuhan Yesus. Menjadi berguna bagi orang-orang sekeliling kami Tuhan Yesus. Untuk memberitakan firman-Mu melalui hidup kami Tuhan. Bersaksi tentang kebaikan-Mu, bersaksi tentang kehebatan-Mu Tuhan Yesus. Sehingga mukjizat itu tetap nyata 2000 yang tahun yang lalu sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah dikenyangkan dengan firman-Mu Tuhan Yesus. Tapi kami terus Tuhan Yesus ingin mengejar Tuhan Yesus kasih-Mu Bapa dalam setiap hidup kami. Sehingga kami dapat mengimpartasikan kasih itu kepada setiap orang yang kami menemuinya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, mari kita berdoa syafaat. Bapa, kami berdoa untuk gereja-gerejanya ada seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Engkau memberkati mereka semua. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan. Dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu. Rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya. Yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan dari jemaat. Kiranya Engkau menerima dan membalas berlipat-lipat. Biar persembahan ini berkenan kepadamu sebagaimana persembahan Habel. Tuhan beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatan mereka. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Firman Tuhan mengatakan jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasih Tuhan jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang untuk kedua kalinya. Menjemput gereja dan umat yang berjaga-jaga. Kudus, dewasa dan bijaksana, serta menghakimi dunia dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula, Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara.